Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Suledana dengan NIM 24_037. Perkenalkan, nama saya Afifatun Syafaat dengan NIM 24_12. Perkenalkan, nama saya Ninda Alisyada dengan NIM 24_001. Baik, dalam video YouTube yang kami bahas dengan topik perkembangan teknologi sektor pertanian, menganalisis kontribusi teknologi pertanian terhadap perkembangan struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat modern. Dapat membagi pembahasan ini ke dalam beberapa aspek, yakni teknologi pertanian seperti penggunaan alat berat, pemantauan berbasis drone, dan bioteknologi telah mengubah cara petani bekerja, meningkatkan efisiensi produksi, dan menghasilkan pangan dalam jumlah yang lebih besar. Yang pertama ada dampak sosial. Penggunaan teknologi pertanian seringkali menciptakan perubahan dalam komunitas. Misalnya, otomatisasi dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja yang berpotensi menyebabkan pergeseran demokrasi di daerah pedesaan. Namun, teknologi juga membuka peluang bagi pendidikan dan pelatihan, memungkinkan petani muda untuk terlibat dalam sektor pertanian modern. Ini bisa menciptakan struktur sosial yang lebih beragam dan lebih adaptif. Yang kedua ada dampak ekonomi. Dari segi ekonomi, adopsi teknologi pertanian meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang lebih berkualitas. Selain itu, teknologi seperti sistem irigasi cerdas dan pemupukan terarah dapat mengurangi biaya dan limbah, dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi di sektor pertanian. Dan yang ketiga ada dampak politik. Dalam konteks politik, teknologi pertanian dapat mempengaruhi kebijakan pertanian dan ketahanan pangan. Negara yang mengadopsi teknologi ini sering kali memiliki posisi tawar-menawar yang lebih baik dalam negosiasi internasional. Selain itu, isu-isu terkait akses teknologi, hak atas tanah, dan keadilan sosial dapat memicu gerakan politik yang mendesak perubahan kebijakan. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara inovasi awal dalam peradaban agraris dengan peran teknologi pertanian modern. Untuk yang pertama, yaitu pada masa transisi dari masyarakat berburu menuju masyarakat agraris sekitar 10 tahun yang lalu, ada perubahan dengan cara manusia memperoleh makanan, yaitu inovasi awal yang muncul pada saat itu meliputi domestikasi tumbuhan dan hewan, yaitu domestikasi ini menyediakan sumber daya yang lebih stabil dan teratur dibandingkan dengan berburu. Yang kedua yaitu alat pertanian dasar, yaitu seperti bajak dari kayu, sabit, dan cangkul. Meskipun masih sangat manual, inovasi ini mampu meningkatkan hasil pertanian. Untuk yang ketiga yaitu irigasi sederhana, yaitu sistem irigasi awal dikembangkan untuk mengalirkan air dari sungai sampai ke lahan pertanian. Untuk poin yang kedua yaitu peran teknologi pertanian modern. Dalam konteks teknologi pertanian modern terlihat perkembangan yang jauh berbeda dan lebih canggih dibandingkan inovasi awal dalam peradaban agraris. Kemajuan teknologi modern itu mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama mekanisme pertanian, yaitu traktor, mesin panen, dan peralatan otomatis lainnya yang telah menggunakan tenaga manusia dan hewan dengan sebagian besar operasi pertanian modern. Untuk yang kedua yaitu penggunaan pupuk dan pestisida kimia, yaitu menggunakan pupuk sintesis dan pestisida modern meningkatkan hasil tanaman dengan memberikan nutrisi yang diperlukan dan melindungi tanaman dari hama. Untuk yang ketiga yaitu rekayasa genetika dan bioteknologi, yaitu pengembangan tanaman transgenik atau hasil rekayasa genetika yang tahan terhadap hama, penyakit,
dan kondisi cuaca buruk. Selain itu, ada perkembangan dalam varietas tanaman yang lebih cepat tumbuh dan menghasilkan lebih banyak panen untuk pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pertanian modern dan kontribusi historis pertanian memiliki dampak signifikan terhadap struktur masyarakat. Yang pertama, dampak teknologi pertanian modern. 1. Meningkatnya produktivitas. Teknologi seperti benih unggul, pestisida, dan alat pertanian modern meningkatkan hasil panen secara signifikan. Yang kedua, diversifikasi. Pertanian menggunakan teknologi memungkinkan petani untuk menanam berbagai jenis tanaman, meningkatkan keberagaman hasil pertanian. Yang ketiga, perubahan ekonomi. Masyarakat petani dapat beralih ke ekonomi yang lebih berbasis industri dan layanan berkat peningkatan produktivitas. Yang keempat, urbanisasi. Dengan produksi yang lebih efisien, banyak petani berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan di sektor lain, merubah struktur demografis masyarakat. Yang kedua, kontribusi historis pertanian. Yang pertama, pengembangan komunitas pertanian awal menciptakan komunitas yang lebih stabil dengan manusia menetap dan membangun permukiman. Yang kedua, organisasi sosial. Pertanian mendorong pembentukan hierarki sosial dan peran yang berbeda dalam masyarakat seperti petani, pengrajin, dan pedagang. Yang ketiga, inovasi budaya. Pertanian menjadi dasar bagi perkembangan budaya, termasuk tradisi, ritual, dan sistem kepercayaan yang berkaitan dengan siklus pertanian. Yang keempat, perdagangan dan ekonomi. Pertanian awal memfasilitasi perdagangan yang membantu memperkuat hubungan antar masyarakat dan meningkatkan pertukaran budaya. Dan kesamaan dampaknya yaitu yang pertama, pembangunan ekonomi baik teknologi pertanian modern maupun pertanian historis berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi meskipun melalui cara yang berbeda. Yang kedua, pembentukan struktur sosial. Keduanya memainkan peran dalam pembentukan hierarki sosial meskipun dengan dinamika yang bervariasi. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Dengan meningkatkan hasil dan keberagaman pangan, keduanya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dan perbedaan dampaknya, yang pertama ada skala dan kecepatan perubahan. Teknologi modern membawa perubahan yang lebih cepat dan lebih luas dibandingkan pertanian tradisional yang cenderung lebih lambat. Dan yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Pertanian modern lebih bergantung pada teknologi dan ilmu pengetahuan, sedangkan pertanian historis lebih mengandalkan metode tradisional dan pengetahuan lokal. Yang ketiga, dampak lingkungan. Pertanian modern seringkali menghasilkan dampak lingkungan yang lebih besar seperti pencemaran dan degradasi tanah yang lebih sebanding dengan praktik pertanian tradisional yang lebih berkelanjutan. Baik, kesimpulannya adalah perkembangan teknologi pertanian tidak hanya mempengaruhi produktivitas dan efisiensi, tetapi juga membentuk kembali struktur sosial, memperkuat ekonomi lokal, dan mempengaruhi dinamika politik, menciptakan gambaran yang kompleks namun saling terkait dalam masyarakat modern. Lebih dalam pada setiap aspek ini dapat membantu kita memahami tantangan dan peluang yang dihadapi masyarakat pada saat ini. Sekian dari kelompok 10. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.